Saya pernah membaca suatu literasi ya, membaca literatur itu untuk bangkit lagi dari jatuh itu salah satunya adalah lagi-lagi yakin, kemudian kita berkumpul di komunitas yang punya visi sama dengan kita, kemudian kita cari guru atau yang bisa mengarahkan kita ya, istilahnya coach ya. Kemudian kita belajar untuk membentuk habit-habit positif yang baru. Perkenalkan, nama saya Manu. Saya asli Jember, juga besar di Jember. Saya dibesarkan di keluarga yang bisa dikatakan memang dari saya kecil itu sudah punya usaha kecil-kecilan, tepatnya usaha makanan pecel. Dan saya dari kecil tuh memang punya minat terhadap jualan. Saya mulai kecil itu sudah belajar jualan gorengan, waktu itu keliling ke perumahan, yang waktu itu perumahan karyawan untuk tempat kerja bapak saya. Dari itu saya mulai suka jualan. Kemudian berlanjut dari belajar jualan stiker, waktu itu masih SD waktu itu. Kemudian SMP, ketika SMP saya mulai berjualan koran. Waktu itu jualan koran, saya keliling masuk ke rumah sakit, kemudian ke pom bensin standby di situ di hari-hari saya libur. Ya, alhamdulillah waktu itu untuk seumuran saya punya uang jajan yang mungkin jauh lebih banyak daripada teman-teman saya seumuran saya. Kemudian saya mulai kerja itu di Semarang. Di Semarang saya kerja, diawali dari kerja di pelabuhan-pelabuhan sebagai juru catat untuk naik turunnya barang. Kemudian saya juga mulai belajar berbisnis, waktu itu belajar bisnis rosokan, tepatnya kertas-kertas bekas, kardus-kardus bekas, seperti itu. Saya masuk ke kantor-kantor, ke resto-resto untuk dapat sisa-sisa barang bekas yang bisa saya jual lagi. Kemudian usahanya cukup besar sebetulnya waktu itu. Cuman kemudian karena waktu itu masih muda ya, belum tahu caranya ngelola bisnis, akhirnya amburadul, tertarik dengan bisnis lain, nggak bisa fokus. Kemudian akhirnya karena bisnis jatuh, waktu itu juga saya sudah baru menikah. Akhirnya saya mau nggak mau harus kerja nih. Idealisme saya untuk jadi seorang pengusaha saya simpan dulu. Saya kerja di hotel waktu itu sebagai juru masak. Tapi kerja pun ternyata jiwa jualan saya itu nggak bisa hilang. Jadi ketika di hotel pun saya kok melihat peluang ya, ternyata banyak teman-teman saya yang ngekos, teman-teman kerja itu yang ngekos. Saya melihat mereka pasti butuh untuk nyuci baju segala macam. Akhirnya saya minta istri saya untuk buka laundry waktu itu, yang kemudian sendiri di-handle sendiri sama istri. Saya itu yang bagian antar jemput cucian. Alhamdulillah dari situ penghasilan laundry saya bahkan melebihi dari gaji saya jadi karyawan di hotel. Pengen merantau, tepatnya waktu itu aku pengen kuliah di Semarang, di maritim, di pelayaran. Malah dari pelayaran? Dari pelayaran, yaitu karena suka jualan, akhirnya jadi melihat peluang apa yang bisa dijual, akhirnya jualan, akhirnya kuliahnya jadi berantakan. Tuntas tapi kuliahnya? Belum tuntas. Ya, waktu itu aku pertama sih jualan susu kedelai. Jualan susu kedelai itu masuk ke kantor-kantor. Aku melihat di beberapa sudut kantor-kantor itu cleaning service itu kok mengumpulkan kardus, ngumpulkan kertas. Saya tanya, buat apa nih? Jual lagi mas, jual lagi. Akhirnya saya cari info di situ.
cari info pengepul besarnya, info harganya, kemudian berapa sih mereka jual, bisa nggak saya kasih penawaran yang lebih baik dari pengepul yang sebelumnya, seperti itu. Akhirnya kita jalin kedekatan dengan para cleaning service itu, berkembang, akhirnya kantor sendiri yang kemudian istilahnya mempercayakan untuk kita mengambil barang-barang bekas mereka, kertas-kertas bekasnya, seperti itu. Alhamdulillah saya itu salah satu orang yang gampang beradaptasi ya, menyesuaikan dengan lingkungan, gampang belajar. Waktu itu saya nggak ada basic sama sekali di dunia masak, tapi belajar dari awalnya waktu itu masih istilahnya cook helper, kemudian bisa jadi koki. Kemudian setelah bekerja sekian tahun di hotel, orang tua meminta saya untuk balik ke Jember. Minta saya balik ke Jember karena waktu itu usaha orang tua juga kebetulan alhamdulillah mulai berkembang, jadi butuh bantuan. Akhirnya saya juga maulah untuk bantu orang tua, tapi ternyata nggak semudah itu ya kita kerja bareng orang tua ya. Ternyata ada perang batin. Perang batin tuh, jadi kok sampai kapan aku mau ikut orang tua terus. Akhirnya aku belajar jadi agent properti, gabung di suatu perusahaan properti. Saya sebagai agent, saya belajar untuk jualan properti, belajar mengenali karakter properti seperti apa. Lagi-lagi alhamdulillah saya tuh bisa melihat ada peluang di bisnis properti yang saya bisa masuk. Dan saya itu salah satu orang yang punya mindset bahwa bisnis itu nggak melulu soal modal. Buat saya yang penting yakin, awalnya itu yakin dan merasa pasti bisa. Insya Allah yakin itu bisa membawa kita ke yang kita inginkan. Bapak karyawan, kalau ibu memang dari aku masih kecil, saya masih kecil sudah usaha warung makan. Ya, ya, betul. Dan pelajaran penting dari yang bisa saya dapat dari ibu itu, beliau hanya punya modal keyakinan aja waktu itu. Beliau masak ketika malam hari masak, dan pagi harinya beliau set up di warung, berharap ada yang beli, dan itu dilakukan tiap hari. Dan ya, beliau merasa yakin bahwa pasti akan ada orang yang beli, dan ternyata alhamdulillah berkembang. Kemudian sekarang menjadi perusahaan catering di Jember. Nggak paling besar sih, tapi bisa dikatakan bisa menghidupi banyak orang juga dari usahanya ibu. Orang tua senang saya bisnis, orang tua mendukung, meskipun kadang-kadang bisnis yang istilahnya saya tekuni itu kadang-kadang beliau mempertanyakan, kenapa harus ini, kenapa harus itu. Tapi kalau saya, sekali lagi, saya tuh ketika memilih sesuatu, saya tuh yakin untuk melakukannya dan fokus di situ. Saya melihat ada peluang bahwa saya itu ternyata bisa mengembangkan bisnis properti dengan tanpa modal, karena ternyata memang sudah banyak ya pelaku-pelaku bisnis properti yang memulainya bahkan dengan modal 0 rupiah. Kemudian saya belajar di komunitas-komunitas gimana caranya untuk memulai proyek properti dengan tanpa modal. Kemudian dari yang saya pelajari, kemudian saya coba praktekkan. Dan alhamdulillah pada tahun 2018 saya bisa mulai proyek pertama saya. Dari tahun 2018 sampai 2020, alhamdulillah saya sudah dipercaya oleh para investor untuk mengelola lahannya dengan total hampir 10 M.
Dan semuanya itu dimulai dengan tanpa modal pribadi. Alhamdulillahnya seperti itu. Tapi ternyata berbisnis itu gak mudah. Saya jualan alhamdulillah nggak ada masalah. Tapi ternyata bisnis itu butuh manajemen yang canggih, manajemen yang terkelola dengan baik. Dan itu yang nggak ada sama saya, karena memang mindset saya waktu itu kalau bisa jualan semuanya akan baik-baik saja. Ternyata nggak hanya dengan jualan semua masalah jadi selesai. Jadi bagaimana kita mengelola uang, bagaimana kita menjadikan uang itu untuk peluang berikutnya, ya memutarkan uang, memutar cash flow seperti itu saya lemah di situ. Akhirnya dalam 2 tahun itu bisnis saya bisa dikatakan jatuh. Kalau saya menanggung rugi itu karena memang pengelolaan usaha yang nggak tepat dari saya sendiri ya. Istilahnya saya nggak punya basic manajemen bagaimana mengelola uang, bagaimana mengelola cash flow. Akhirnya ketika ada piutang yang nggak tertagih, gimana harus penanganannya seperti itu, gimana recovery-nya nggak bisa, sementara operasional jalan terus. Betul, akhirnya dari piutang jadi utang. Bisnis itu ada pasang surutnya. Jadi dari awal saya sudah memahami itu. Jadi ada pasang surutnya, dan ternyata aku akhirnya mengalami itu ketika surut. Jadi alhamdulillah mental saya sudah saya siapkan jauh-jauh hari kayak gitu. Jadi dari awal saya usaha itu tahu ada kesalahan saya dalam mengelola usaha, cuman nggak tahu gimana harus memperbaikinya waktu itu, karena saya juga nggak tahu masalah seperti apa yang mau datang ke saya gitu. Ternyata jualan lancar, tapi jualannya nggak semuanya cash, kredit. Akhirnya kreditnya itu juga nggak saya kelola dengan baik, akhirnya jadi piutang itu tadi. Aku tetap mencoba bertahan di bisnis properti ini, berusaha memperbaikinya. Saya pernah membaca suatu literasi ya, membaca literatur itu untuk bangkit lagi dari jatuh itu salah satunya adalah lagi-lagi yakin, kemudian kita berkumpul di komunitas yang punya visi sama dengan kita, kemudian kita cari guru atau yang bisa mengarahkan kita ya, istilahnya coach ya, kemudian kita belajar untuk membentuk habit-habit positif yang baru. Nah, itu mulai kita terapkan di usaha saya, di perusahaan saya yang baru saya dirikan lagi di tahun 2021 ini. Kita mulai dengan habit-habit baru itu seperti kita pagi itu ada sholat duha bareng, ngaji bareng seperti itu. Itu salah satu habit yang berusaha kita bentuk. Kemudian saya juga berguru, istilahnya berguru pada orang yang paham tentang bisnis, bagaimana mengelola bisnis. Kemudian berusaha belajar, terutama belajar ya, karena belajar tuh nggak berhenti, nggak ada habisnya. Belajar bagaimana membangun fondasi bisnis yang tepat. Alhamdulillah dari yang akhir tahun itu, awal tahun 2021 itu saya punya hutang miliaran. Sekarang sih masih miliaran, tapi bisa dikatakan tinggal 50%-nya dalam waktu nggak ada 1 tahun. Ahad Properti ini kita dirikan mulai dari Maret 2021. Terus terang aku punya impian besar dengan Ahad Property Solution ini. Kita punya visi bahwa Ahad Property Solution itu menjadi perusahaan penyedia
layanan properti di seluruh Indonesia. Jadi saya dengan teman-teman sebagai foundernya AHAD Property Solution itu punya visi yang besar, dan kita sudah menyiapkan sistem yang mana itu bisa kita duplikasi di luar Jember, dan insya Allah bisa untuk skala nasional. Tinggal eksekusinya, karena memang secara umur AHAD Property Solution masih baru beberapa bulan ya kita dirikan. Alhamdulillah sampai akhir 2021 ini aset kita sudah mencapai 4M yang bisa kita kelola sekarang selama 9 bulan. Jadi lokal Jember sih? Di lokal Jember, dan alhamdulillah sudah mencapai omset 1M dengan usia 9 bulan itu, hampir 1M. Dikelola oleh berapa orang nih Mas? Berapa orang founder, berapa orang karyawan? Kita 3 orang founder dengan 10 karyawan. 10 karyawan. Berarti ada karyawan yang di luar, ada yang in-house dan juga marketing yang setiap hari selalu membangun relasi serta memperkenalkan AHAD di masyarakat. Kalau saya sendiri ya, kalau masalah kendala yang saya alami selama bisnis properti ya, bagaimana kita bisa membangun trust sama customer. Kita berusaha memberikan value kepada customer itu ada 3 prinsip yang kita jaga, yaitu cepat, berkualitas, serta harga yang kompetitif. Jadi dengan 3 pilar itu kita berusaha untuk komitmen dengan itu. Bisa jadi semua orang mempunyai produk yang sama ya, dari segi kecepatan, dari segi kualitas maupun dari segi harga, tapi kita berusaha komitmen untuk menjaga itu dengan after sales yang baik. Misal teman-teman punya keinginan untuk berbisnis ya, berbisnis apapun, baik properti maupun bisnis apapun, yang bisa saya sampaikan mungkin yakin dulu aja, kemudian fokus di bidang yang teman-teman pilih, kemudian bertanggung jawab dengan apa yang teman-teman pilih. Teman-teman pelajari dulu bidang apa yang mau teman-teman pilih, kemudian action di situ dan fokus. Terima kasih, saya Manu, founder AHAD Property Solution. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa klik subscribe channel Plat B di YouTube teman-teman.